Tahukah Anda, NI pernah duduk semeja bersama dengan PKI dalam koalisi politik Nasakom? Apa jadinya jika air dan minyak dipaksa bersatu? Bayangkan, seorang kiai berserban duduk akrab dan bersalaman dengan pimpinan Partai Komunis yang menganggap agama adalah candu. Apakah Kiai NU tidak ingat tragedi PKI Madiun 1948? Inilah babak paling kontroversial dalam sejarah Indonesia saat NU mendukung Nasakom. Apakah ini sebuah pengkhianatan iman atau taktik catur politik paling jenius yang pernah ada? Mari kita bongkar rahasianya. Mari kita bedah manuver kontroversial Nahdlatul Ulama. Ini bukan Orde Lama, apalagi Orde Baru. Ini adalah Orde paling baru. Kita akan bahas tuntas berbagai kisah dan peristiwa sejarah paling menarik yang pernah terjadi. Memahami sejarah adalah bekal berharga untuk menghadapi masa depan. Karena satu hal yang pasti, sejarah pasti akan terulang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bersama belajar dari masa lalu untuk bekal masa depan yang lebih baik. Selamat datang di sebuah era di mana logika politik seolah terbalik. Bayangkan sebuah foto hitam putih yang menampilkan para kiai Nahdlatul Ulama berdiri tegak di samping tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia. Bagi banyak orang hari ini, pemandangan itu terasa seperti sebuah kemustahilan atau bahkan sebuah pengkhianatan terhadap akidah. Namun, inilah kenyataan yang terjadi di era demokrasi terpimpin, sebuah anomali sejarah yang masih menyisakan perdebatan panas hingga detik ini. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin organisasi yang berasaskan Islam Sunni yang taat bisa berjalan beriringan dengan ideologi yang secara terang-terangan menolak keberadaan Tuhan? Apakah para kiai saat itu sedang terhipnotis oleh karisma Bung Karno, ataukah ada rencana yang jauh lebih besar di balik itu semua? Ini bukan sekadar soal politik praktis, melainkan tentang bagaimana sebuah identitas agama diuji di tengah pusaran arus ideologi dunia yang sedang bergejolak. Paradoks ini menjadi semakin tajam jika kita melihat bagaimana masyarakat akar rumput memandang kedua kelompok ini. Bagi kaum santri, komunisme adalah musuh bebuyutan, sementara bagi kaum merah, kiai sering dicap sebagai antek feodalisme. Pertemuan dua kutub ekstrim ini di level elit menciptakan sebuah ketegangan yang unik, sekaligus menakutkan bagi stabilitas nasional saat itu. Dukungan NU terhadap Nasakom bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan sebuah pernyataan sikap yang mengguncangkan panggung politik internasional. Dunia Barat melihatnya dengan rasa heran, sementara Blok Timur merayakannya sebagai kemenangan infiltrasi ideologi. Namun di dalam negeri, keputusan ini adalah sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja, menunggu pemantiknya muncul dari balik bayang-bayang kekuasaan. Hari ini, kita akan membedah mengapa keputusan itu diambil dan apa yang sebenarnya terjadi di ruang-ruang tertutup istana dan pesantren. Kita akan melihat bahwa di balik jabat tangan yang mesra, tersimpan belati yang siap dihunus jika keadaan berubah. Inilah babak pertama dari drama politik paling kontroversial yang pernah dilalui oleh Nahdlatul Ulama. Semua kegaduhan ini berawal dari benak satu orang, Soekarno. Sang proklamator memiliki visi besar untuk menyatukan seluruh elemen bangsa yang terfragmentasi setelah kemerdekaan. Baginya, Indonesia tidak akan pernah bisa besar jika nasionalisme, agama, dan komunisme terus saling cakar satu sama lain. Soekarno percaya bahwa ketiga kekuatan ini adalah kaki-kaki kokoh yang akan menopang tahta revolusi Indonesia melawan imperialisme Barat. Konsep Nasakom bukanlah muncul tiba-tiba, melainkan buah pemikiran Soekarno sejak tahun 1926. Ia sangat terobsesi dengan persatuan nasional dan merasa bahwa menyingkirkan salah satu dari tiga elemen tersebut hanya akan mengundang disintegrasi. Soekarno ingin menciptakan sebuah harmoni di mana seorang Muslim, seorang nasionalis, dan seorang komunis bisa meneriakan merdeka dalam satu nada yang sama. Namun visi ini memaksa semua pihak untuk melakukan kompromi yang sangat menyakitkan. Soekarno mulai menekan partai-partai politik untuk menerima konsep ini sebagai harga mati jika ingin tetap eksis di panggung kekuasaan. Demokrasi liberal yang dianggapnya kebarat-baratan dibuang
digantikan dengan demokrasi terpimpin yang menempatkan dirinya sebagai pusat segala keputusan dan penyaring segala perbedaan ideologi. Bagi Bung Karno, Nasakom adalah obat mujarab bagi Indonesia yang saat itu sedang dirongrong oleh pemberontakan daerah dan krisis ekonomi. Ia butuh dukungan massa yang masif, dan massa itu ada di tangan NU, PNI, dan PKI. Dengan merangkul ketiganya, Bung Karno merasa telah berhasil mengunci potensi konflik horizontal dan mengarahkannya pada satu musuh bersama, yaitu nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Masalahnya, menyatukan ideologi ini ibarat mencampur air dengan minyak dan api dalam satu wadah. Soekarno bertindak sebagai penyihir yang berusaha membuat campuran itu tetap stabil melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Namun, ia tidak menyadari bahwa di bawah permukaan, masing-masing pihak hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk saling melahap dan menjadi pemenang tunggal dalam drama revolusi ini. Untuk memahami posisi NU, kita harus menengok kembali kondisi politik pasca pemilu 1955. Saat itu, Indonesia berada dalam keadaan yang sangat rapuh, dengan kabinet yang jatuh bangun dalam hitungan bulan. NU yang baru saja memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952 secara mengejutkan muncul sebagai kekuatan ketiga terbesar di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa basis massa tradisionalis di pedesaan adalah kekuatan nyata yang tidak bisa diremehkan. Ketegangan antara NU dan Masyumi menciptakan lubang besar dalam peta politik Islam di Indonesia. Masyumi cenderung mengambil jalan konfrontatif terhadap Soekarno, sementara NU mulai mencari celah diplomasi untuk mengamankan posisinya. Di saat yang sama, PKI sedang naik daun dengan pengorganisasian massa yang sangat rapi dan agresif, membuat partai-partai lain merasa terancam sekaligus iri dengan pertumbuhan mereka. Kondisi ekonomi yang memburuk dan pemberontakan seperti PRRI Permesta membuat posisi partai-partai politik semakin terjepit. Soekarno mulai kehilangan kepercayaan pada sistem parlementer dan merasa perlu mengambil kendali penuh melalui Dekret Presiden 1959. Disinilah letak titik balik bagi NU. Apakah mereka akan melawan dan nasibnya berakhir seperti Masyumi yang dibubarkan, atau ikut dalam arus kekuasaan sang presiden? Militer juga mulai muncul sebagai pemain kuat yang mengimbangi PKI, menciptakan segitiga kekuasaan antara Soekarno, militer, dan PKI. Dalam posisi ini, NU berada dalam dilema strategis. Menjadi oposisi berarti bunuh diri politik, sementara bergabung dengan kekuasaan berarti harus menerima keberadaan PKI sebagai rekan koalisi di bawah Panji Nasakom. Pilihan ini sangat sempit dan penuh dengan risiko sejarah. Kiai-kiai di PBNU melihat bahwa peta kekuatan saat itu sangat tidak memihak pada kelompok yang memilih jalan luar sistem. Mereka belajar dari nasib tokoh-tokoh Masyumi yang dipenjara dan organisasinya dilarang. Pragmatisme politik mulai tumbuh sebagai mekanisme pertahanan diri bagi NU, yang pada akhirnya membawa mereka pada pintu gerbang istana untuk memberikan dukungan resmi pada konsep politik Bung Karno. Keputusan NU mendukung Nasakom menjadi sangat provokatif karena adanya memori kolektif yang berdarah. Pada tahun 1948, sebuah peristiwa kelam terjadi di Madiun ketika PKI melakukan pemberontakan di tengah perjuangan kemerdekaan. Dalam peristiwa itu, banyak ulama, kiai, dan santri yang diculik serta dibantai secara keji oleh kelompok kiri. Luka ini sangat mendalam dan membekas di hati masyarakat pesantren, terutama di Jawa Timur. Bagi kaum sarungan, komunisme bukan sekedar lawan politik, melainkan ancaman terhadap nyawa dan iman. Cerita tentang kekejaman PKI di Madiun turun-temurun diceritakan di langgar-langgar sebagai peringatan akan bahaya laten orang merah. Oleh karena itu, ketika kabar dukungan NU terhadap Nasakom sampai ke telinga santri di desa-desa, muncul gelombang kebingungan dan kemarahan yang tertahan. Secara ideologis, NU dan PKI berada di dua kutub yang mustahil bertemu dalam hal fundamental. NU menjunjung tinggi tauhid dan otoritas kiai, sementara komunisme memandang agama sebagai alat penindas bagi kaum proletar. Konflik ini bukan hanya soal perebutan pengaruh di Jakarta, tapi juga soal perebutan pengaruh di tingkat paling bawah, di pasar-pasar, sawah-sawah, dan serambi masjid. Lantas, bagaimana para pimpinan NU menjelaskan jabat tangan mereka dengan orang-orang yang pernah membantai saudara mereka? Ini adalah tantangan komunikasi politik terbesar dalam sejarah organisasi ini. Para pimpinan harus mampu meyakinkan basis massa mereka bahwa kerjasama ini adalah demi kemaslahatan yang lebih besar, meskipun luka Madiun masih basah dalam ingatan para sesepuh kiai. Sejarah mencatat bahwa meskipun di tingkat elit mereka tampak bersatu, di tingkat bawah, api permusuhan tidak pernah benar-benar padam.
Ada semacam gencatan senjata yang dipaksakan oleh keadaan politik nasional. Namun, luka lama 1948 tetap menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa berkobar kembali jika penutupnya yaitu Soekarno sudah tidak lagi berkuasa atau kehilangan kendali. Dukungan NU terhadap Nasakom sebenarnya adalah sebuah langkah defensif yang dikemas sebagai langkah ofensif. Para pemimpin NU menyadari betul bahwa Soekarno sedang menuju otoritarianisme melalui demokrasi terpimpin. Dalam situasi seperti itu, tidak ada tempat bagi mereka yang tidak setuju dengan konsep sang pemimpin besar revolusi. NU memilih untuk tetap berada di dalam pemerintahan agar bisa mengawasi gerak-gerik lawan-lawan politiknya dari jarak dekat. Pragmatisme ini didorong oleh keinginan untuk melindungi aset-aset NU yang paling berharga, pesantren dan madrasah. Jika NU menjadi oposisi dan dibubarkan, maka ribuan pesantren akan kehilangan perlindungan hukum dan rentan terhadap intimidasi. Dengan berada di dalam lingkaran kekuasaan, NU bisa memastikan bahwa kurikulum pendidikan Islam tetap berjalan dan para santri tidak dipaksa mengikuti doktrin-doktrin sekuler atau komunis. Selain itu, NU mengejar posisi di kabinet dan birokrasi, terutama di Departemen Agama. Bagi NU, menguasai Departemen Agama adalah harga mati untuk memastikan kepentingan umat Islam tradisionalis terakomodasi. Dengan menguasai pos-pos strategis ini, NU bisa menyalurkan sumber daya dan legitimasi bagi kegiatan keagamaan di seluruh pelosok Indonesia, sekaligus membendung infiltrasi PKI ke ranah birokrasi keagamaan. Keputusan ini juga merupakan bagian dari strategi untuk menjadi penengah dalam konflik antara militer dan PKI. NU merasa bahwa mereka bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang mencegah salah satu dari keduanya menjadi terlalu dominan. Dengan mendukung Nasakom, NU memposisikan diri sebagai unsur agama yang sah dan legal, sehingga Soekarno tidak punya alasan untuk menyingkirkan peran Islam dalam pemerintahan. Namun, strategi bertahan ini memiliki biaya moral yang sangat tinggi. NU harus seringkali menutup mata terhadap retorika-retorika PKI yang menyerang kelompok agama demi menjaga hubungan baik dengan Soekarno. Ini adalah tarian di atas tali tipis yang sangat berbahaya. Satu kesalahan langkah bisa berarti kehancuran bagi organisasi, namun tetap diam juga berarti membiarkan komunisme semakin meluas pengaruhnya di jantung kekuasaan. Di balik manuver politik yang lincah ini, ada sosok-sosok jenius yang mengendalikan arah kapal besar bernama Nahdlatul Ulama. Tokoh utamanya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang kiai yang tidak hanya ahli dalam kitab kuning, tetapi juga ahli dalam diplomasi tingkat tinggi. Kiai Wahab dikenal sebagai singa diplomasi yang memiliki intuisi politik sangat tajam, mampu membaca arah angin sebelum badai itu datang. Kiai Wahab menggunakan kaidah fik politik untuk melegitimasi langkah NU masuk ke dalam Nasakom. Beliau sering mengutip prinsip bahwa jika kita tidak bisa meraih kebaikan secara sempurna, janganlah meninggalkan semua kebaikan yang tersisa. Baginya, mendukung Soekarno dan Nasakom adalah pilihan yang paling ringan mudaratnya dibandingkan membiarkan negara jatuh sepenuhnya ke tangan komunis tanpa ada perlawanan dari dalam. Selain Kiai Wahab, ada sosok Kiai Haji Idam Syalid yang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dalam usia yang sangat muda. Idam Syalid adalah seorang negosiator ulung yang mampu berbicara dengan lembut namun tegas di depan Bung Karno. Ia menjadi jembatan antara aspirasi kiai-kiai di pesantren yang kaku dengan dinamika politik Jakarta yang sangat cair dan penuh intrik. Kedua tokoh ini bekerja sama secara harmonis. Kiai Wahab memberikan landasan teologis dan strategis, sementara Idam Syalid melakukan eksekusi diplomatik. Mereka sering dicaci oleh faksi Islam lain sebagai kiai penjilat atau oportunis, namun mereka tetap bergeming. Bagi mereka, tanggung jawab terbesar seorang pemimpin adalah memastikan keselamatan pengikutnya, bukan sekedar gagah-gagahan dalam retorika yang berujung pada kehancuran. Peran mereka menunjukkan bahwa NU memiliki kemandirian berpikir yang tidak bisa didikte oleh kelompok Islam manapun saat itu. Mereka berani mengambil jalan yang tidak populer demi sebuah visi jangka panjang. Sejarah membuktikan bahwa berkat kelenturan diplomatik para arsitek inilah, NU berhasil melewati masa-masa paling kritis dalam sejarah Republik tanpa harus tergilas oleh roda revolusi yang ganas. Untuk meyakinkan umat yang ragu, NU melakukan sebuah manuver intelektual yang sangat berani dalam bidang teologi politik. Mereka merumuskan argumen bahwa dukungan terhadap Nasakom adalah bentuk ketaatan kepada pemimpin negara. NU memperkenalkan konsep Waliyul Amri Ad-Daruri Bisyaukah bagi Presiden Soekarno.
Secara sederhana, istilah ini berarti pemimpin yang memiliki kekuasaan secara de facto dan harus ditaati demi mencegah kekacauan atau anarki. Argumen ini sangat krusial karena memberikan landasan bagi umat Islam untuk patuh pada pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. NU berpendapat bahwa selama Soekarno masih menjamin kebebasan menjalankan ibadah, maka pemerintahannya adalah sah. Dengan cara ini, NU memisahkan antara kerjasama politik praktis dengan pengakuan terhadap ideologi. Mereka bekerja sama dengan PKI di kabinet, tapi tetap mengharamkan ajaran komunisme di dalam hati dan pesantren. NU juga menekankan bahwa Nasakom adalah sebuah sistem politik nasional, bukan sebuah akidah baru. Mereka berdalih bahwa masuknya unsur komunis dalam sistem ini sudah dijinakkan oleh sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. NU mencoba membangun narasi bahwa PKI yang ada di dalam Nasakom adalah PKI yang harus tunduk pada konstitusi yang bertuhan, meskipun pada kenyataannya PKI tetaplah PKI yang ateis. Upaya mendamaikan air dan minyak ini tentu saja tidak mudah dan penuh dengan lubang logika yang sering diejek oleh lawan politiknya. Namun bagi NU, ini adalah cara paling elegan untuk tetap berpegang pada prinsip agama sambil melakukan manuver politik yang radikal. Mereka menggunakan bahasa agama untuk membenarkan tindakan politik, sebuah teknik yang terbukti efektif untuk meredam gejolak di kalangan santri tradisional yang sangat patuh pada titah kiai. Meski begitu, di balik meja-meja diskusi, para kiai NU sebenarnya sangat waspada. Mereka tahu bahwa harmoni ini hanyalah permukaan yang tenang dari arus bawah yang sangat deras. Mendamaikan air dan minyak dalam politik adalah sebuah seni yang membutuhkan energi luar biasa, dan NU melakukannya dengan sangat disiplin, sambil diam-diam menyiapkan skenario jika suatu saat minyak tersebut menyulut api yang tak terkendali. Sementara para pemimpin di Jakarta menikmati jamuan di istana, badai justru berkecamuk di tingkat akar rumput. Di desa-desa di Jawa dan Madura, hubungan antara anggota NU dan simpatisan PKI jauh dari kata mesra. Konflik lahan menjadi pemicu utama. PKI melalui organisasi sayapnya, BTI, seringkali melakukan aksi sepihak untuk merebut tanah-tanah milik kiai atau pesantren dengan dalih reforma agraria. Hal ini membuat kebencian semakin membara. Para kiai di daerah seringkali menjadi sasaran ejekan dan penghinaan oleh para aktivis komunis. Mereka dicap sebagai setan desa atau penghambat kemajuan revolusi. Di sisi lain, Banser NU mulai memperkuat barisannya untuk melindungi para kiai dari intimidasi fisik. Ketegangan ini menciptakan suasana perang dingin di pedesaan, di mana setiap gesekan kecil bisa berakhir dengan bentrokan fisik yang berdarah. Kekecewaan terhadap kebijakan PBNU juga sempat muncul di beberapa daerah. Ada perasaan bahwa elit di Jakarta terlalu jauh meninggalkan realitas di lapangan yang sangat mencekam. Para santri merasa mereka dipaksa untuk bersikap manis kepada orang-orang yang secara aktif berusaha menghancurkan tatanan sosial pesantren. Inilah titik paling kontroversial dalam sejarah NU, di mana kesetiaan organisasi diuji oleh penderitaan anggotanya sendiri. Provokasi dari PKI yang semakin berani, seperti pementasan ketoprak yang menghina simbol-simbol Islam, membuat situasi semakin tidak terkendali. NU di daerah mulai menyadari bahwa Nasakom hanyalah ilusi persatuan yang dipaksakan dari atas. Di bawah, kenyataannya adalah persaingan hidup dan mati untuk memperebutkan pengaruh dan sumber daya. Suasana kebatinan umat saat itu adalah campuran antara kebingungan, amarah, dan kesiagaan penuh. Ketegangan di akar rumput inilah yang nantinya menjadi bahan bakar bagi ledakan dahsyat pasca 1965. Ketika komando untuk melakukan serangan balik akhirnya tiba, energi amarah yang telah dipendam selama bertahun-tahun di bawah payung Nasakom meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Badai di akar rumput membuktikan bahwa politik persahabatan di Jakarta tidak pernah benar-benar meresap ke dalam sumsum tulang rakyat jelata. Bagi NU, masuk ke dalam Nasakom bukan berarti menyerah pada komunisme, melainkan upaya untuk menjinakkan macan dari dalam. Mereka merasa bahwa jika NU keluar dari koalisi, maka Bung Karno tidak akan punya pilihan lain selain bergantung sepenuhnya pada PKI. Dengan kehadiran NU, Soekarno memiliki alternatif dukungan massa Islam yang besar, sehingga ia tidak perlu memberi ruang terlalu luas bagi agenda-agenda radikal PKI. NU bertindak sebagai rem darurat di kabinet. Setiap kali PKI mengajukan kebijakan yang terlalu condong ke kiri atau merugikan agama, NU akan menjadi pihak pertama yang mengajukan keberatan. Melalui lobi-lobi di Departemen Agama dan kementerian lainnya,
NU berusaha menjaga agar wajah pemerintahan tetap memiliki warna religi. Strategi ini adalah permainan saraf yang membutuhkan ketenangan luar biasa di tengah tekanan massa PKI yang masif. Namun, menjinakkan macan ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. PKI sangat mahir dalam menggunakan simbol-simbol Soekarno untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Mereka menggunakan retorika kontra-revolusi untuk memojokkan siapapun yang menghalangi mereka. NU seringkali terjepit antara keinginan untuk setia pada Soekarno dan keharusan untuk melawan agresivitas PKI yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, NU juga mencoba mendekat pada kekuatan militer, terutama Angkatan Darat, yang sama-sama anti-komunis. Meskipun secara formal NU mendukung Nasakom, di balik layar mereka menjalin komunikasi dengan jenderal-jenderal yang waspada terhadap PKI. Ini adalah permainan dua kaki yang sangat berbahaya. Satu kaki di istana bersama Soekarno dan PKI, kaki lainnya di barak militer bersama para jenderal yang sedang bersiap. Strategi menjinakkan macan ini akhirnya mencapai titik jenuh ketika PKI mulai merasa di atas angin dan mendesak pembentukan angkatan kelima, yaitu mempersenjatai buruh dan tani. Bagi NU dan militer, ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Eksperimen menjinakkan macan dari dalam perlahan mulai retak, dan semua pihak menyadari bahwa persatuan semu ini akan segera berakhir dengan benturan yang sangat keras. Semua sandiwara politik ini runtuh dalam satu malam pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa G30S menjadi titik nadir yang mengakhiri mimpi Nasakom Bung Karno selamanya. NU yang selama bertahun-tahun telah menahan diri di bawah payung koalisi segera mengambil tindakan cepat. Hanya dalam hitungan hari setelah peristiwa itu, NU menjadi organisasi pertama yang menuntut pembubaran PKI dan melakukan aksi balasan yang sangat masif di berbagai daerah. Transisi dari rekan koalisi menjadi musuh yang mematikan terjadi begitu cepat. Hal ini membuktikan bahwa dukungan NU terhadap Nasakom selama ini memang murni strategi politik, bukan kesetiaan ideologis. Ketika legitimasi PKI hancur karena dituduh melakukan kudeta, NU langsung mengambil peran sebagai eksekutor sejarah. Energi perlawanan yang selama ini disembunyikan di bawah jubah pragmatisme akhirnya dilepaskan tanpa ampun. Keputusan NU di masa lalu untuk tetap berada di dalam sistem terbukti menguntungkan saat badai itu datang. Karena mereka masih bagian dari pemerintahan yang sah, NU memiliki posisi tawar yang kuat dan akses ke infrastruktur kekuasaan untuk memobilisasi massa. Bayangkan jika saat itu NU adalah organisasi terlarang seperti Masyumi, mereka tidak akan memiliki kekuatan legal untuk bergerak secepat itu dalam menumpas pengaruh komunis. Sejarah mencatat bahwa eksperimen Nasakom adalah babak paling kelam sekaligus paling cerdas dalam manuver politik kaum sarungan. Mereka berhasil selamat dari lubang jarum sejarah tanpa kehilangan eksistensinya. Meskipun harus membayar dengan kontroversi yang panjang, NU membuktikan dirinya sebagai organisasi yang mampu menari di tengah badai ideologi yang paling ekstrim sekalipun. Kini, kita melihat sejarah itu sebagai pengingat betapa cairnya politik dan betapa pentingnya ketajaman insting seorang pemimpin dalam menyelamatkan kapal organisasinya. Nasaka mungkin telah mati, namun pelajaran tentang bagaimana agama berinteraksi dengan kekuasaan tetap relevan hingga hari ini. NU telah menunjukkan bahwa terkadang untuk menyelamatkan iman, seseorang harus berani masuk ke dalam kancah politik yang paling kotor sekalipun. Itulah kisah panjang tentang perjalanan Nahdlatul Ulama di tengah pusaran Nasakom. Sebuah kisah tentang kiai, komunis, dan taktik bertahan hidup yang mengubah wajah Indonesia selamanya. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah NU saat itu adalah sebuah strategi jenius ataukah sebuah kompromi yang terlalu jauh? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin mendengarnya. Jika Anda menyukai konten sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami sejarah bangsanya sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya.